Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali kita berada di bulan Al-Qur'an, Syahrul Ramadan 1443 Hijriah. Tentu saja menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, apa yang harus kita lakukan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an? Sahabat sekalian, pada ayat 121 dari surah Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih, yang artinya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Inilah yang kita harus lakukan terkait dengan Al-Quran, haqqut tilawah. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah jelas kita harus mampu membaca Al-Quran dengan baik. Tentu kita harus belajar bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik, yaitu sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Allah berkehendak agar supaya saat kita membaca Al-Quran, dibaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Oleh karena itu, kita tentu perlu belajar makharijil huruf, tajwid, sehingga betul-betul kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, setelah kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, maka kita masuk pada tahapan yang berikutnya, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Karena ini bagian dari upaya untuk memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kelalaian kita tidak mau mentadabburi Al-Quran, justru diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Jadi ini harus kita introspeksi. Jangan sampai ketidakinginan kita melalaikan mentadabburi Al-Quran, itu menjadikan justru ada faktor hati kita terkunci. Nah, oleh karena itulah kita harus terus berusaha mentadabburi ayat-ayat ini dalam rangka tadi kita memahami ayat demi ayat Al-Quran, karena memang ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Yang ketiga tentunya, yang lebih penting dari itu semuanya adalah mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah pada suatu hari seorang sahabat mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dan menanyakan bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian, bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Lalu ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian itu adalah implementasi dari nilai-nilai Al-Quran, pengamalan dari nilai-nilai Al-Quran, membumikan nilai-nilai Al-Quran, sehingga sosok Rasulullah SAW betul-betul sosok Al-Quran berjalan.
atau biasa orang menyebutnya the living Quran. Karena memang sosok yang sungguh bisa dilihat bagaimana mengamalkan Al-Quran itu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan juga bagi kita untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, tentu saja kita juga dipacu untuk bisa hifzuhu, menghafalkan ayat demi ayat Al-Quran. Agar supaya ini bagian dari memelihara Al-Quran dari berbagai penyimpangan-penyimpangan. Jika kita hafal ayat demi ayat itu, maka insya Allah ini akan bagian kita bisa menjaga secara manusiawi ikhtiar agar ayat demi ayat ini juga tidak dikesimpangkan. Dan mudah-mudahan dengan hafalan-hafalan kita yang semakin banyak, ini pun sekaligus meninggikan derajat kita insya Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang kelima, kita juga perlu untuk terus mensyiarkan, mendakwahkan nilai-nilai Quran ini dalam kehidupan kita keseharian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk bisa berinteraksi sebaik-baiknya dengan nilai-nilai Al-Quran ini. Dan mudah-mudahan momentum Ramadan 1443 Hijriah ini menjadi momentum bagi kita untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Kita semakin mampu berinteraksi dengan ayat demi ayat Al-Quranul Karim, dan kita mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. As'alut taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.